Sahabat misaudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Kuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin tanggal 10 bulan November tahun 2025, merupakan perayaan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita masing-masing, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 16. Mari, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari baru yang boleh kami peroleh dan nikmati untuk saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan juga untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat dan tubuh yang baik dan siap melakukan aktivitas kami. Ya Bapa, sekarang sebelum kami memulai segala aktivitas kami hendak duduk diam meresapkan sabda-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar segala sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan perusahaan kami sepanjang hari ini. Tambah-tambahkanlah iman percaya kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak mudah terbuai oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah dia dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Santo Leo Agung hidup pada abad ke-5, masa yang sangat sulit bagi gereja dan dunia. Kekaisaran Romawi Barat pada saat itu sedang runtuh. Moral masyarakat merosot dan perpecahan teologis melanda gereja. Namun, di tengah kekacauan itu, tampillah seorang gembala yang bisa dikatakan cukup luar biasa, yaitu Paus Leo pertama, yang kelak akan disebut agung karena keberanian, kebijaksanaan, dan ketangguhan imannya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika bangsa Hun di bawah pimpinan Attila hendak menyerbu kota Roma pada tahun 452. Paus Leo sendiri yang pergi menghadapi Attila tanpa pasukan bersenjata, hanya dengan pakaian sederhana dan salib di tangannya. Ia menemui Attila di tepi sungai Mincio dan berbicara dengan tenang, penuh wibawa, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dikatakan pada percakapan saat itu. Tetapi hasilnya cukup luar biasa, di mana Attila akhirnya membatalkan niatnya dan mundur. Banyak orang yang berkata bahwa para malaikat tampak pada sisi Paus Leo, seolah melindunginya. Tetapi yang pasti, keberanian itu lahir dari iman sebesar biji sesawi, iman yang cukup kuat untuk menggerakkan gunung ketakutan dan menggantinya dengan damai. Selain itu, Santo Leo juga dikenal karena ajarannya
yang mendalam tentang iman. Ia sendiri menegaskan bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, dua kodrat yang bersatu dalam satu pribadi, tanpa bercampur atau terpisah. Pemahaman ini menjadi dasar ajaran gereja hingga kini. Dalam setiap tantangan, Paus Leo menunjukkan bahwa kekuatan sejati gereja bukan berasal dari pedang, melainkan dari iman yang hidup dan kasih yang sejati. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara tentang dua hal yang cukup penting, yaitu batu sandungan dan juga iman. Yesus sendiri menegaskan betapa besarnya tanggung jawab kita agar tidak menjadi penghalang bagi sesama untuk mengenal Allah. Lalu, ia mengajarkan bahwa iman, walau kecil, mampu melakukan hal-hal yang cukup atau sangat besar sekalipun. Santo Leo sendiri adalah teladan nyata dari ajaran tersebut. Dalam zaman di mana banyaknya orang menjadi batu sandungan bagi iman, pemimpin yang egois, umat yang terpecah, dan bangsa yang haus kekuasaan, Paus Leo justru menjadi saksi iman yang menyatukan. Ia tidak bersembunyi dari bahaya, dia tidak mengeluh tanpa pada keadaan, tetapi ia berdiri teguh di hadapan ancaman, karena percaya bahwa Allah bekerja melalui dirinya. Imannya mungkin tampak kecil di hadapan pasukan besar atau krisis teologi yang rumit, tetapi karena iman itu murni dan sejati dan ditunjukkan langsung kepada Tuhan, Tuhan sendiri memakainya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kita sering merasa iman kita kecil, berdoa tidak membawakan hasil, usaha terasa sia-sia, dan dunia tampak sama saja sebelum kita berdoa. Namun Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, di mana artinya bukan besar kecilnya iman yang penting, melainkan kepada siapa iman itu diarahkan. Biji sesawi kecil, tetapi jika ditanam di tanah yang subur, akan tumbuh menjadi besar. Demikian juga iman yang kita arahkan pada Allah. Jika kita mengarahkannya langsung kepada Allah, maka itu menghasilkan hasil yang besar. Santo Leo mengajarkan kita bahwa iman sejati selalu melahirkan keberanian dan kebijaksanaan. Iman bukan hanya tentang mempercayai Tuhan dalam doa, tetapi juga mempercayai Tuhan dalam tindakan. Berdiri untuk kebenaran, membawa perdamaian, memaafkan dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Sekarang pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah saya percaya bahwa iman kecil saya bisa Tuhan pakai untuk membawa perubahan besar di sekitar saya? Dan apakah saya menjadi penghalang bagi sesama atau justru menjadi jembatan agar mereka lebih mengenal dengan kasih Allah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga hidup kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, dengan segala keberadaan kita, serta kita mau memberikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk permenungan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami ini anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan-bantuan Roh Kudus-Mu untuk menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan padamu diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami yang jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat bisa yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu Remi pada pagi hari ini. Semoga kita mau menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan kita semoga senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini.
Sampai berjumpa kembali pada Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.